Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Gema Ari Prahara. Saya berasal dari Desain Komunikasi Visual di Telkom University. Dalam workshop daring ini, saya membawa materi tentang design thinking dan kaitannya dengan pedagogi. Untuk mempersingkat waktu, saya screen share. Baik, dalam design thinking, kita mengenal juga dengan design thinking pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan bagaimana design thinking dekat dengan pembelajaran, ya, yang tentunya tidak bisa dipisahkan. Ya. Adapun agenda pada hari ini adalah mengenai design thinking, kemudian aplikasi design thinking, kemudian pedagogi, kemudian juga design thinking dan pedagogik, kemudian elaborasi dan hasil dari semua kita. Baik, yang pertama adalah tentang design thinking. Kita mengenal tentang design thinking merupakan sebuah integrasi kebutuhan dari penggunanya atau usernya yang menjadi sebuah alasan atau solusi yang dapat dimanfaatkan oleh semuanya. Dimulai dari sebuah rasa, yaitu empati, kemudian dengan pencarian, kemudian dengan penemuan, kemudian dengan percobaan, dan terakhir dengan evaluasi. Titik tolak dan titik berat dari design thinking adalah bagaimana pengguna atau konsumen atau siswa dapat menemukan, dapat memanfaatkan hal yang eh, penting yang bisa mereka gunakan dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Penerapan design thinking pada bidang lain tentunya juga pernah dilakukan sebelumnya, baik secara global maupun secara lokal, seperti yang terjadi di Estonia. Kita mengenal dengan pemilu Estonia yang menggunakan elektronik, sehingga penduduk tidak perlu lagi keluar rumah, cukup menggunakan sistem elektronik. Selain itu juga ada yang disebut dengan kegiatan Clean Team yang dilakukan oleh penduduk Ghana yang digagas oleh Unilever dan IDEO. Pada saat itu di sana sangat minim sanitasi tentang toilet. Khususnya di regional atau Bandung, kita mengenal dengan alun-alun Bandung, dan di sana juga kita mengenal alun-alun yang saat ini ada adalah alun-alun yang memiliki kesempatan orang-orang untuk berkumpul, beraktivitas, dan juga berinteraksi secara lebih luas. Sekarang tentang bagaimana dengan perkembangan pedagogik. Pedagogik adalah satu kemampuan di dalam melakukan pendekatan serta dorongan yang melibatkan rasa maupun cara untuk mengedukasi sekelompok dari masyarakat. Tujuan dari design thinking dan juga pedagogik adalah mengelaborasi keduanya, sehingga bisa menemukan sebuah solusi yang tepat di dalam permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan. Pada saat ini terjadi permasalahan, terutama di masalah ketika kita sama melakukan online, sama melakukan daring. Masalah yang terjadi adalah biasanya adalah di bosan, ya. Siswa merasa bosan dan jemu dengan berada di depan kamera. Selain itu juga lelah, ya, penat, dan juga merasa tidak apa namanya tidak bebas, dan dia tidak sehingga lelah secara fisik maupun psikis.
Selain itu juga terbatas karena interaksi yang terbatas mengakibatkan pemahaman mereka terhadap materi maupun ilmu itu menjadi terbatas. Adapun dengan langkah-langkah design thinking, kita bisa menemukan sebuah solusi. Di antaranya adalah interaktif. Jadi kemampuan guru di dalam melakukan interaksi merupakan kunci di dalam bagaimana menghilangkan rasa bosan. Dan itu ada permainan atau game yang juga digunakan untuk mencoba melepas lelah, sehingga dia tidak terlalu lelah dan terlalu penat. Meskipun permainannya tidak terlalu kompleks atau rumit, ya. Cukup mainan-mainan yang sederhana. Fleksibel artinya juga ruang antar guru dan siswa yang fleksibel sehingga bisa digunakan dimanapun, baik itu media chat, media email, atau media-media lainnya yang digunakan sehingga terjadi interaksi yang lebih baik. Harmoni, nah di sini adalah hubungan antara duanya, antara siswa maupun guru bisa terjalin secara baik apabila keduanya merasa saling membutuhkan sehingga terjalin keharmonisan. Baik, sampai di sini saja penjelasan dan ilmu yang bisa saya bagikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga dapat memetik hikmah dan ilmu yang sangat singkat dan sangat sedikit ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.